Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, namaku Azia Datul Fadilah Lanas. You can call me Zia. Pada video kali ini, aku sedikit sharing kepada teman-teman semua mengenai buku apa saja sih yang digunakan pada saat perkuliahan di jurusan farmasi. Nah, bagi para maba ataupun teman-teman SMA yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, wajib tonton video ini. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, comment, and share. Stay tune! Nah, ini buku yang digunakan pada saat perkuliahan di jurusan farmasi. Sebelum teman-teman semua memikirkan sesuatu, wow, kok banyak sekali kak bukunya, apakah semua ini dihafal? Nah, stay tune ya, mari kita bahas satu-satu. Nah, buku yang pertama yang akan kita bahas yaitu buku yang sangat penting di jurusan farmasi. Buku Farmakope Indonesia atau disebut juga dengan FI. Buku Farmakope itu sendiri merupakan buku resmi yang dikeluarkan suatu negara berisi standarisasi, panduan maupun pengujian sediaan obat. Perlu teman-teman tahu, di setiap negara menerbitkan farmakopenya sendiri. Mengapa kak? Karena di setiap negara memiliki karakteristik fisik maupun lingkungan yang berbeda-beda, sehingga jenis dan dosisnya pun berbeda-beda untuk satu penyakit. Buku Farmakope Indonesia yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah buku Farmakope Belanda. Selanjutnya Indonesia menerbitkan buku Farmakope edisi 1 jilid 1 pada tahun 1962. Selanjutnya Indonesia menerbitkan buku Farmakope Indonesia edisi 1 jilid 2 pada tahun 1965. Adapun Indonesia memiliki Farmakope Indonesia edisi 2, edisi 3, edisi 4, edisi 5 maupun edisi 6. Di mana yang aku punya edisi 3 dan edisi 4. Isinya di dalam Farmakope Indonesia edisi 3 ini tidak ada lagi di edisi 4, di mana buku Farmakope Indonesia di edisi 4 lebih mendalam dari buku Farmakope Indonesia di edisi 3. Anak farmasi terkenal dengan banyak bukunya. Contohnya saja buku EVI ini. Buku Farmakope Indonesia sebagai kamus yang digunakan oleh anak farmasi dalam pembuatan jurnal di praktikum farmasi, di mana kita akan mencari nama obat dan kandungan-kandungan lainnya pada saat pembuatan jurnal. Jadi buku ini bukan untuk dihafal ya guys. Udah tertarik belum untuk masuk ke jurusan farmasi? Selanjutnya buku yang akan kita bahas yaitu buku MIMS, di mana buku MIMS ini memiliki edisi. Adapun edisi 16, 17, 19. Buku yang aku pegang yaitu edisi 19. Buku MIMS ini berisi tentang 50 topik kesehatan, panduan pemberian obat untuk ibu hamil, dan terakhir informasi produk obat. Di buku MIMS ini juga ada harga obat tersebut. Nah, kita lanjut ke buku berikutnya. Buku selanjutnya yang akan kita bahas yaitu buku ISO, di mana buku ISO ini juga disebut dengan informasi spesialis obat Indonesia. Buku ISO ini juga memiliki beberapa edisi atau volume. Ada volume 51, 52, 47, dan banyak lagi. Buku ISO yang aku punya yaitu volume 52 pada tahun 2019. Buku ISO sendiri merupakan alat bantu yang digunakan untuk mencari informasi berupa indikasi, kontraindikasi, efek samping, dosis pemakaian secara lengkap. Next, ke buku berikutnya. Selanjutnya, buku yang akan kita bahas yaitu buku Fornas. Ini memiliki isi daftar obat terpilih sebagai acuan pada penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan. Next. Selanjutnya, buku yang akan kita bahas yaitu buku doi. Ini bukan doi di kenyataan, tapi doinya di farmasi, atau disebut juga dengan data obat di Indonesia. Buku doi ini hampir sama isinya dengan buku ISO, MIMS. Misalnya kalau kita tidak mendapatkan informasi di buku tersebut, kita bisa mencari di buku doi ini. Next.
Buku selanjutnya yang akan kita bahas yaitu buku Ilmu Resep. Buku Ilmu Resep ini menyajikan dasar-dasar ilmu resep dan perhitungan penting dalam praktek farmasi dalam suatu format yang dirancang sebagai acuan dan mempermudah mahasiswa ataupun siswa. Next. Selanjutnya yaitu buku kumpulan sinonim obat, di mana buku ini berisikan tentang nama-nama obat berupa nama Latin atau nama resmi, nama generik, dan nama paten. Nah, itu semua buku yang aku gunakan pada saat perkuliahan di jurusan farmasi. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan buku apa saja sih yang penting bagi teman-teman yang digunakan pada saat perkuliahan di farmasi, boleh komen di bawah ini. Maaf ya guys jika ada tutur kata atau penyebutan nama yang salah. Mungkin sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Stay safe and see you in the next video. Bye-bye.